الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, abang-abang, adik-adik, anak-anak, cucu-cucu, sahabat-sahabat surgaku semua yang tercinta, semoga kita semua dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah hari ini kita masih hidup. Semoga besok masih hidup. Sisa hidup yang masih bersama kita, mari jadikan ia bermakna buat kita, bermanfaat untuk orang banyak, insya Allah. Selanjutnya di hari yang mulia serta dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya ini, mari berbanyak-banyak kita bersolawat atas Nabiina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Tingkatkan terus ketakwaan kita kepada Allah. Rutin-rutinlah, rajin-rajinlah, acap-acaplah ke masjid. Apalagi awak laki-laki bukan banci, apalagi awak laki-laki bukan padusi. Kalau terdengar suara azan, tinggalkan semua aktivitas yang boleh ditinggal, yang bisa ditinggal. Segera menuju masjid. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku semua yang tercinta, kali ini kita sandarkan khutbah kita kepada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Sebelumnya mari angkat kepala, geleng-gelengkan kepala kalau ngantuk. Kalau tidak, geser tempat duduknya. Mendengarkan khutbah wajib, tidur tidak boleh. Itu bukan perintah khatib, tapi itu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan biasakan tidur waktu khatib berkhutbah. Ini sudah berulang-ulang disampaikan di masjid kita tercinta ini. Tidak boleh tidur. Profesor pun saudara, orang paling kaya pun Anda tidak boleh tidur. Penguasa pun Anda tidak boleh tidur kalau khatib sedang berkhutbah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang-orang yang di hatinya ini ada sedikit saja rasa sombong. Ada rasa sombong di hati ini walaupun sedikit, itu membuat kita susah masuk surga.
Itu artinya kita dilarang keras menjadi orang sombong. Kita tidak boleh jadi manusia yang sombong. Awak ini makhluk, bukan Khalik. Walaupun begitu, tetap saja ada di antara kita yang terjebak dalam kesombongannya. Biasalah, namanya juga manusia, kadang-kadang lupa diri, lupa asalnya. Kenapa muncul sombong? Lantaran dia merasa lebih dari yang lain. Karena dia punya kelebihan sementara yang lain banyak kekurangan. Sesungguhnya dia juga punya kekurangan, tapi kelebihannya dimunculkannya. Ini yang membuat dia sombong. Orang-orang begini ini sulit diberi nasihat. Mendengarkan khutbah pun tidak mau dia. Ini terpaksa aja karena dia merasa Islam, ngaku Muslim, terpaksa duduk nih. Paling pantang dia dinasehati oleh khotib, apalagi khotib itu usianya menurut dia muda dari dia. Padahal tuaan khotib dari dia aja merasa dia lebih tua. Apalagi dilihatnya khotib datang pakai motor, apalagi pakai Gojek, sementara dia datang pakai mobil mewahnya. Pendidikan tinggi pun begitu, bisa membuat orang sombong. Salahkah orang berpendidikan tinggi? Tidak salah, silahkan saja. Malah bagus. Pertanyaannya, jika dengan pendidikanmu tinggi, bertambahkah saudaramu? Bertambahkah jumlah sahabatmu? Kalau justru berkurang dan kamu sengaja mengurangi jumlah sahabatmu lantaran pendidikanmu lebih tinggi, kamu memilih-milih berkawan. Kemarin sama si Amir dia berkawan, tapi karena Amir teman SMA tidak lagi. Setiap Amir nelpon tidak diangkat, di WA nggak dibalas. Tidak mau lagi duduk sama Amir karena dia sudah tinggi pendidikannya. Kalau dengan pendidikanmu tinggi, teman baru kau dapat, teman lama kau tinggal, maka tak ada gunanya. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku semua yang tercinta, qala rajul, seseorang berkata setelah Rasul berucap, setelah Rasul bersabda, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasan wa na'luhu hasan. Sungguh ada orang senang berbaju elok, suka berpakaian bagus, hobi berpenampilan kece, dan terompahnya pun rancak, sepatunya pun branded. Apakah ini termasuk sombong? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, membalas, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu ialah menolak yang benar. Yang benar disampaikan padanya dia menolak. Bukan menolak masak-masak, tapi menolak mentah-mentah. Bukan masuk kanan keluar kiri. Kalau masuk kanan keluar kiri masih mending, masih ada yang bergetar di dalam kepalanya. Ini masuk kanan keluar kanan, masuk kiri keluar lagi dari kiri. Mental, tak berasa sama sekali.
Yang betul dikasih tahu, dia tidak menerima. Padahal sudah baik-baik memberitahu, sudah elok-elok menyampaikan, dia tetap tidak menerima. Lantaran apa? Ya lantaran itu tadi, dia merasa lebih, bisa jadi karena lebih tua dari yang menyampaikan, boleh jadi merasa lebih kaya dari yang menyampaikan, bisa jadi karena merasa lebih ganteng, lebih tampan, lebih macho dari yang menyampaikan. Mungkin saja merasa lebih cerdas, lebih pandai, lebih pintar dari yang menyampaikan. Siapapun menyampaikan yang hak, siapapun yang menyampaikan perkara benar kepada kita, walau anak-anak pun, kalau itu benar terima. Kalau dia anak-anak, gosok palanya, terima kasih, bilang ke dia, terima kasih anak, ini sedikit jajan buat kamu. Kapan-kapan kalau om khilaf lagi, om salah lagi, kasih tahu ya, terima kasih sayang ya. Nah, itu yang tidak ada. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku semua yang tercinta, akhirnya apa? Sekarang para pemberani menyampaikan yang hak itu entah kemana orangnya. Orang-orang cerdas yang pemberani, para pemberani yang cerdas, entah di mana mereka sekarang. Tolonglah bangun, tolonglah bangkit, selamatkan negeri ini, selamatkan bangsa dan negara ini. Kita butuh orang-orang baik. Yang tidak baik, kasih tahu baik-baik. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku semua yang tercinta, kemudian sombong itu wa ghamtun nas, menganggap remeh banyak orang, memandang enteng banyak orang. Semua orang rendah di matanya, semua orang tidak berharga sama sekali baginya. Kita simak bagaimana Allah berdialog dengan iblis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-A'raf 12. Qal, Allah berfirman, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apa hal yang membuat engkau merasa berat? Apa hal yang membuat engkau keberatan disuruh sujud pada saat aku perintahkan engkau sujud? Sujud mengakui Adam lebih. Sujud mengakui Adam punya kelebihan. Makhluk baru ini namanya Adam, dia manusia, dia banyak kelebihannya dari yang lain. Iblis menolak perintah itu, seakan iblis ingin berkata, ini perintah bongak-bongak, ini perintah keliru. Masa senior disuruh sujud mengakui junior? Masa anak kemarin sore dibilang hebat? Bapak-bapak dan saudara-saudaraku semua yang tercinta, iblis menjawab, ana khairum minhu, gua lebih baik dari dia, aku lebih elok darinya. Iblis berkata, aku ini lebih paten, lebih mantap dari Adam. Jadi jika ada orang merasa lebih hebat dari yang lain, merasa orang lain tak ada lebih-lebihnya dari dia, berkemungkinan ia menurunkan sifat iblis. Dia bukan iblis, tapi sifat iblis sudah turun padanya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin.
Aku kau ciptakan dari api, sedangkan dia kau cipta dari tanah. Unsur api lebih mulia daripada tanah. Merasa fisiknya lebih baik, iblis itu. Bapak-bapak, abang-abang, adik-adik, anak-anak, cucu-cucu yang tercinta karena Allah, gagahnya di kau lantaran Allah memberimu tulang, daging, kulit yang bagus. Bukan untuk petantang petenteng, tapi banyaklah bersyukur karena kamu diberi lebih pada fisikmu. Bukan malah melecehkan, bukan justru menghina yang lain. Sebagus-bagus, seelok-elok, sebaik-baik fisikmu, itu pun ada batasnya. Kalau umurmu sudah lanjut 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, apalagi 70 tahun ke atas, kegagahanmu sirna, keelokan wajahmu, rupawan bentukmu habis dimakan masa, ditelan waktu. Maka tugas kita sekarang jangan petantang petenteng, mari menjadi makhluk yang taat, yang tunduk kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Mari rekat cinta ini, mari suburkan sayang ini, saling perhatian dan pengertian di antara kita. Tetaplah bersahabat di dunia, tetaplah bersaudara di dunia. Mudah-mudahan kelak kita bertetangga di surganya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wahdah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Qala Allahu jalla wa ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in tuti man aktsara wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di permukaan bumi ini, niscaya kamu akan disesatkannya, karena kebanyakan mereka hanyalah mengikuti persangkaannya saja, kebanyakan mereka hanyalah berdusta. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan bagi kami rezeki yang halal hingga kami tidak butuh lagi dengan yang haram. Kayakan kami ya Allah dengan kemuliaan-Mu hingga kami tidak butuh lagi dengan kemuliaan yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.